Anak-anak Ustazah yang PJJ Murni, ini materi kita yang selanjutnya yaitu dari bentuk aljabar, yaitu tentang perkalian bentuk aljabar. Di perkalian bentuk aljabar mempunyai bentuk umum, yaitu bentuk umumnya adalah X tambah A dikali dengan X tambah B. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, langkah pengerjaannya bagaimana? Langkah pengerjaannya adalah X-nya kita kali dengan X, X-nya kita kali dengan B. Kemudian A-nya kita kali dengan X, A-nya juga kita kali dengan B. Jadi di bentuk aljabar perkalian ini, antum harus mengerjakannya secara adil. Jika X-nya antum kalikan dengan X, si X-nya juga antum kalikan dengan B. Jika A-nya antum kalikan dengan X, jadi A-nya juga dikalikan dengan B. Ini bentuk umum pengerjaan perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, kalau boleh kita lihat, itu ada di buku paket antum. Boleh antum buka buku paketnya untuk perkalian bentuk aljabar halaman 218. Nah, di contoh yang pertama itu ada di tabel, itu ada bentuk aljabarnya yang mengalikan 5 dikali sama X tambah 10. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, pengerjaannya gimana? Pengerjaan bentuk yang seperti ini, antum mengerjakannya dengan cara sama. Untuk 5-nya antum kali dengan X, 5-nya antum kali dengan X, 5-nya juga antum kali dengan 10. Berarti penyelesaiannya adalah 5 dikali X, 5X. 5 kali X, 5X. 5 kali 10 ditambah, karena sini sama-sama positif, berarti ditambah 50. Ini untuk satu suku, antum kalikan dengan 2 suku. Ini sukunya pertama, ini suku yang kedua. Satu suku kali 2 suku. Jadi bentuknya 5X tambah 50. Nah, ada lagi untuk di soal yang nomor 3 di tabel itu juga ada bentuk soal yang kedua. Bentuk soalnya yang kedua itu ada X tambah 10 kita kali dengan X tambah 3. Nah, bentuk soal yang seperti ini, bentuk soal X tambah 10 yang kita kali sama X tambah 3, ini sama dengan bentuk umum dari sini. Ya, berarti antum mengalikan dulu X kali X. X kali X dapatnya adalah ini ya, ke sini. X kali X. X kali X. X kali X. X kali 3. Terus kok X-nya udah selesai ya? X-nya udah selesai, berarti lanjutnya ke 10 lagi. 10 kali sama X, 10 dikali sama 3. Itu dia. Hasilnya di sebelah sini ya. Hasilnya X dikali X. X kali X. X pangkat 2. Karena kalau X dikali X, pangkatnya ini X ini pangkat 1, X yang di sini juga pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, X kali X itu jadinya X pangkat 2. Pangkatnya kita tambahkan kalau variabelnya sama. Berarti X-nya pangkat 2, X kali 3X tambah 3X karena sama-sama positif, ditambah 10 kali X ditambah 10X, 10 kali 3 ditambah 30. Nah, penyelesaiannya gimana? Sama dengan sebelah sini ya. X kuadrat ada temannya, sama lagi, balik lagi ke dalam bentuk penjumlahan. Ini variabelnya sama, berarti bisa diselesaikan menjadi X kuadrat nggak ada temannya. 3 tambah 10, 13. Karena variabelnya sama-sama X, 13X. Ditambah 30. Nah, ini bentuk penyelesaian ketika 2 suku yang dikalikan. 2 suku dikalikan. Nah, begitu juga bentuk soal lainnya. Kalau bentuk soal lainnya, oke, ke atas ya. Bentuk soal lainnya ketika si X kurang 2, kalau X kurang 2 kita kalikan sama X tambah 7. X tambah 7. Nah, ini juga sama, tapi bedanya apa dengan yang di sini? Kalau X tambah 10 sama X tambah 3, ini sama-sama positif. Nah, sekarang ada negatif, ada positif. Kalau negatif sama positif, langkahnya tetap sama. Antum mengalihkan lagi, X kali X lagi, ke sini kali ke sini, ini kali ke sini, 2 dikali X juga, 2 dikali
7 juga. Oke, X kali X, X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Ya, X kali 7, positif berarti positif 7X. Nah, ini bedanya. Di sini negatif 2, di sini X, berarti negatif kali positif negatif, 2 kali X 2X. Negatif 2 lagi dikali sama 7, negatif kali positif negatif, 2 kali 7 14. Nah, sama. Ini juga masih bisa diselesaikan, ya. Berarti hasil akhirnya apa? X kuadrat 7X kurang 2X. Positif 5X dikurang 14. Nah, ini bentuk soal perkalian bentuk aljabar. Ada tanda tambah sama kurang. Pertama 1 suku dengan 2 suku, kedua 2 suku dengan 2 suku, penjumlahan. Yang ketiga 2 suku juga, satunya kurang, satunya tambah. Sekarang coba kurang dengan kurang lagi. Kalau kurang dengan kurang, kita lihat di sini. Kalau kurang dengan kurang, ada bentuk soalnya 3X kurang 2 dikali dengan 2X kurang 4. 2X kurang 4. Berarti pengerjaannya tetap sama. Antum mengerjakan dengan cara mengali lagi. 3X dengan 2X, 3X dengan 4, 2 dengan 2X, 2 dengan min 4. Nah, ini sekarang kurang sama kurang. Hati-hati. 3 kali 2, 3X kali 2X. 3 kali 2, 6. X kali X, X kuadrat. Berarti 6X kuadrat. Ya, lanjut. 3 kali 4. Negatif 12, karena ini positif, situ negatif. Negatif 12. X. Ini lagi, negatif 2. Positif 2. Negatif 2 kali 2. Negatif kali positif, negatif. 2 kali 2, 4. 4X. Min 2 kali min 4. Negatif kali negatif, positif. Positif 8. Ini bentuknya. Oke, berarti dalam penyelesaian seperti ini juga masih sama. Karena variabelnya masih ada yang sama. Berarti kita mengerjakannya 6X kuadrat min 12 min 4. Hutangnya 12, hutang lagi 4. Jadi hutangnya 16X. Baru ditambah 8. Nah, kira-kira inilah bentuk perkalian aljabar. Nantinya bentuk perkalian aljabar ini tergantung berapa banyak sukunya. Kalau dia 3 suku berbeda lagi. Maksudnya berbeda seperti ini. Kalau untuk 3 suku ini, untuk 2 suku pengurangan-pengurangan. Sebelumnya udah ada penjumlahan-penjumlahan, ada penjumlahan sama pengurangan dikalikan, ada 1 suku dengan 2 suku. Nah, sekarang kalau untuk bentuk soal yang 3 suku, bedanya adalah kita coba lagi. Kalau 3 suku, 3 suku itu misalnya contoh soalnya X tambah 1 dikali X tambah 2 dikali X tambah 3. Nah, ini bentuk soalnya. Kalau bentuk soal seperti ini, penyelesaiannya yang antum harus kerjakan apa? Yang harus dikerjakan di soal yang seperti ini, mengerjakannya dengan satu-satu cara, yaitu X-nya dikali X dulu ke sini, dikali dulu ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Nah, hasil dari perkalian ini baru nanti dikali lagi dengan X tambah 3. Jadi ada 2 kali pengerjaan. Ya, ini untuk perkalian ada 2 kali pengerjaan. Nah, bentuk perkaliannya jadi apa? X kali X, jadi X kuadrat. X kali X, X kuadrat. 2 kali X tambah 2X. 1 kali X tambah X. 1 kali kan X kan tetap X. 1 kali 2 positif 2. Ini hasil ini yang bakal kita kali lagi sama si X tambah 3. Ya, tapi kita selesaikan dulu karena ini ada 2X-nya. Ada 2X-nya sama X-nya. X kuadrat, X kuadratnya tetap karena tidak ada temannya. 2X tambah X, positif 3X tambah 2. Nah, 3 suku jadinya yang kita kalikan sama si X tambah 3. Sekarang jadi 3 suku dia. Nah, 3 suku gimana perkaliannya? Masih tetap sama. Perlakuannya kita harus sama. Perlakuannya sama seperti apa? X kuadratnya kita kali X kuadratnya kali 3. Begitu juga untuk 3X-nya. Berarti 3X-nya kita kali X, 3X-nya juga kita kali 3. Nah, 2-nya gimana? 2 juga sama, dikali X, 2-nya juga dikali dengan 3. Untuk 3 suku ini dikali juga dengan 2 suku masing-masingnya. Oke.
Nah, langkahnya berarti X kuadrat kali X. X pangkat 3. Kan kalau untuk perkalian variabelnya sama, pangkatnya cukup ditambahkan. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti pangkatnya 3. Lanjut, X kuadrat dikali 3, berarti positif 3X kuadrat. Oke, lanjut, 3X lagi dengan X. Pangkatnya 1, jadi positif lagi, 3X-nya pangkat 2. Oke, lanjut, 3 kali 3 tambah 9X. Ditambah 9X. Nah, udah habis deh bagian 3-nya, berarti kita balik lagi ke bagian 2-nya. 2 kali X tambah lagi 2X. Yang terakhir 2 kali 3 tambah lagi 6. Nah, kira-kira ginilah bentuk penyelesaian dengan 3 suku. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita lihat suku yang samanya ada apa aja. X pangkat 3-nya kan nggak ada, berarti tinggal cukup dituliskan ke sini. X pangkat 3. 3X kuadrat, 3X kuadrat. Berarti 3 tambah 3, X kuadratnya nggak usah dijumlahin lagi pangkatnya, tapi cukup koefisiennya yang dijumlahkan. 3 tambah 3, 6, X kuadrat. X sama 9 tambah 2, jadi hasilnya 11, X ditambah 6. Nah, beginilah kira-kira bentuk perkalian aljabar dengan 3 suku. Jadi masing-masing perkalian itu tergantung berapa sukunya, dan paling penting antum harus mengalihkan satu-satu. Begitu maksud dari perkalian aljabar, dan hati-hati perkalian tanda. Kalau variabelnya sudah sama, berarti antum cukup menjumlahkan pangkatnya. Tapi kalau variabelnya berbeda, berarti antum tinggal taruh aja letak variabelnya. Misalnya X kali Y, XY. Oke, begitu ya contoh bentuk perkalian dalam bentuk aljabar.